Terungkap, ex-anggota FPI ternyata berada di balik pelajar SMA minta Rizik dibebaskan. Ditulis oleh Niha Alif di cword.com. Hai, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Lagi-lagi FPI berulah. Jika baru-baru ini ada nama Hussein Hasni yang ditangkap terkait sebuah insiden di Condet dan Bekasi, kini ada nama Helmi Tanjung yang disebut sebagai otak deklarasi dukungan siswa SMA terhadap pembebasan Rizik. Entah kenapa para cecunguk FPI sangat suka memanfaatkan anak-anak atau milenial dalam setiap aksinya. Bukan tidak mungkin kalau pelaku dari insiden di Makassar dan Mabes Polri juga terafiliasi dengan mereka. Sebelumnya diberitakan tribunnews.com, video sejumlah pelajar minta pemerintah membebaskan Rizik Syihab viral di media sosial. Belakangan diketahui, peristiwa ini terjadi di SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis. Sekolah tersebut berada di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah video itu viral dan menjadi perbincangan masyarakat, terungkap sosok di balik pembuatan video ini. Dia adalah Helmi Tanjung. Diketahui, Helmi Tanjung ini merupakan aktivis FPI. Karena ulahnya itu ia pun dicari-cari. Bahkan, bupati setempat juga sempat mencari siapa dalang di balik pembuatan video tersebut. Diduga, Helmi Tanjung memanfaatkan para siswa yang kebetulan tengah mengadakan acara. Setelah tahu ciri-ciri karena ulahnya itu, Helmi Tanjung buru-buru menyampaikan permintaan maaf kepada polisi, tentara, dan pihak sekolah karena telah membuat video deklarasi pelajar menuntut HRS dibebaskan. Helmi Tanjung membuat sebuah pengakuan dan meminta maaf setelah video dirinya mendeklarasikan bebaskan Habib Rizik viral di media sosial. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumbar melalui Kabid Pembinaan SMA Distrik Sumbar, Suryanto, video itu memang terjadi di SMA Negeri 1 Ulakan Tapakis. Saat itu, siswa kelas 12 baru saja selesai ujian dan pergi ke makam Syekh Burhanuddin untuk malapeh niyah pada Rabu 17 Maret 2021. Kata Suryanto, sesuai tradisi masyarakat Ulakan Tapakis umumnya di sana mereka foto bersama kawan-kawan angkatan. Suryanto menambahkan, ternyata di sela-sela foto bersama dimanfaatkan oleh oknum tersebut. Kata Suryanto, sudah diklarifikasi dan kami mengajukan keberatan, oknum yang bersangkutan sudah meminta maaf. Suryanto menuturkan, pengakuan dan permohonan maaf tersebut disampaikan melalui rekaman video berdurasi 1 menit 12 detik. Berikut pengakuan Helmi Tanjung dalam rekaman video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bernama Helmi Tanjung meminta maaf atas pembuatan video yang melibatkan siswa-siswi SMA 1 Ulakan Tapakis kemarin Selasa 16 Maret 2021 yang bertepatan di area makam Syekh Burhanuddin tentang permohonan pembebasan Habib Rizik Syihab. Dengan perbuatan saya ini berdampak dapat mengakibatkan merugikan pihak sekolah dan siswa-siswi tersebut. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh kalangan, masyarakat, Polri, TNI, pemerintah, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dia. Entah bagaimana bisa suatu kegiatan di SMA disusupi oleh oknum hingga sampai viral videonya. Dan kenapa para siswa mau saja disuruh menyuarakan pembebasan Habib Rizik, kecuali memang sebelumnya para tenaga didik maupun kepala sekolah yang bersangkutan sudah ada indikasi dukungan ke ex-ormas terlarang, termasuk kepada Imam Jumbo. Barulah waktu beritanya viral, cepat-cepat mereka cuci tangan dan membuat video permohonan maaf dari yang bersangkutan. Sebagai informasi saja, jangankan tingkat SMA, tingkat perguruan tinggi negeri saja sudah banyak yang mengarah ke ideologi radikal. Termasuk banyaknya pegawai BUMN dan ASN yang diam-diam mengagumi sosok penceramah radikal. Hal ini tidak usah dielakkan lagi. Sebagai contoh, para dosen hingga kajur di departemen salah satu PTN terkemuka di Surabaya, kebetulan saya alumni sana dan sampai sekarang masih berteman dengan para tenaga didik di Facebook. Hampir setiap hari ada saja status beberapa dosen yang sangat pro terhadap radikalisme beserta terornya. Hingga memberikan pernyataan serupa dengan Arie Untung soal insiden di Mabes Polri yang katanya settingan. Ditambah dengan caption yang mempertanyakan kenapa para pelaku dengan bodohnya menampakkan diri, sementara Harun Masiku masih saja hilang tanpa diketahui siapapun. Status-status mendukung seperti ini sungguh sangat disayangkan, apalagi dilontarkan oleh kajur dari perguruan tinggi ternama.
Tentunya lagi-lagi efeknya ke anak didik yang tidak terbiasa berpikir kritis. Mereka bisa dengan mudah diarahkan untuk membenci pemerintah dan juga aparat, seperti yang selalu diserukan Rizik dan ex-ormas FPI. Benih-benih kebencian dan ketidakpercayaan yang lambat laun berubah menjadi pelaku membuat teror. Anehnya, masih saja menganggap aksi-aksi tersebut sebagai settingan, sama seperti yang menganggap COVID adalah konspirasi, hingga tak sadar suatu saat diri sendiri bisa jadi korban. Akhirnya kita harus sadar bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan kita, bahwa bibit kebencian tidak hanya didapat dari para penceramah radikal, bahkan oleh tenaga didik dan senior di kampus maupun di sekolah. Tentunya ini menjadi tugas bersama pemerintah untuk menderadikalisasi orang-orang seperti ini. Tak hanya beban Mendikbud, tapi juga Menak dan Mendagri, karena generasi muda adalah aset berharga suatu bangsa. Jika generasi mudanya hancur dan tercuci otaknya, jangan harap ada rasa cinta tanah air yang bisa membawa negara ini maju. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio. Jangan beranjak dari layar smartphone Anda, karena ada narasi keren setelah ini. Benarkah Al-Quran menjelaskan soal bidadari surga seperti kata Tengku Zul? Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Hai, selamat datang di channel Jurnal Radio bersama JJ. Al-Quran, kitab suci yang mulia dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bisa menjadi rahmat bagi umat Islam, sekaligus bisa menjadi laknat. Al-Quran bisa menjadi rahmat jika umat Islam bisa membaca, memahami dengan benar, serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran bisa menjadi laknat bagi umat Islam bila salah dalam membaca, memahami, dan mengamalkan. Akhir-akhir ini banyak yang meributkan soal bidadari surga, terutama ketika banyak insiden terjadi. Motif dari aksi-aksi yang terjadi tersebut disebut-sebut agar mendapat gelar mati syahid dan mendapatkan surga beserta bidadarinya. Persoalan muncul ketika perempuan yang mati, apakah mendapatkan bidadari ataukah bidadara? Tengku Zul adalah salah satu orang yang paling sering membahas soal bidadari surga. Tengku Zul seperti sangat antusias sekali dengan kabar bahwa di surga akan mendapatkan puluhan bidadari. Tapi sayangnya sampai sekarang dia belum punya nyali untuk bertemu dengan bidadari surga. Masih kalah lah sama pelaku-pelaku insiden sebelumnya. Tengku Zul merasa tidak terima banyak yang menjadikan bidadari surga sebagai bahan olok-olok. Bagi Tengku Zul, konsep bidadari surga adalah ajaran Islam yang harus diimani, bukan dijadikan bahan olok-olok. Tengku Zul menulis cuitan sebagai berikut. Banyak sekali yang kafir dengan Al-Quran menghina keterangan tentang bidadari surga. Wanita muslimah dapat apa di surga? Katanya wanita muslimah dapat suami yang setara solihnya dengan dia. Kita tidak campuri ajaran agama lain. Kenapa mereka rajin lompat pagar? Apa tidak puas dengan agama sendiri? Lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah Al-Quran menjelaskan soal bidadari surga? Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 55-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna ashabal jannatil yauma fi sughulin fakihun hum wa aswajuhum fi dhulalin alal aroiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yaddaun. Yang berarti, sesungguhnya para penghuni surga pada hari kebangkitan itu dalam kesibukan lagi sangat senang. Mereka bersama-sama pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat-tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Bagi mereka di sana ada aneka buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka minta. Dari ayat tersebut ada yang memberikan makna sebagai berikut. Pertama, yang dimaksud penghuni surga dalam keadaan sibuk, kata Al-Hasan Al-Basri, mereka sibuk menikmati kenikmatan yang ada di surga, sedangkan penduduk neraka sibuk dengan azab di neraka. Kedua, maksud dari ayat ke-56, mereka dan istri mereka berada di naungan pohon-pohon, bertelekan atau berbaring di atas dipan-dipan. Ketiga, maksud ayat 57 orang yang di surga akan menikmati berbagai buah, tafsir Al-Quran Al-Azim. Keempat, semua kesenangan di surga diperoleh secara sempurna. Yang didapatkan oleh yang masuk surga adalah istri yang begitu cantik menawan, yang enak dipandang.
Terlepas dari bagaimana tafsir ayat tersebut, sebuah teks tidak lepas dari konteks saat teks itu diturunkan. Ayat-ayat Al-Quran diakui atau tidak berdialektika dengan kondisi lingkungan di Arab Saudi. Ayat-ayat tentang surga rata-rata menjelaskan suatu keindahan dan kenikmatan yang menjadi dambaan masyarakat Arab. Misalkan surga dijelaskan mirip sebuah taman yang indah, hijau, di bawahnya mengalir sungai jernih, serta banyak buah-buahan. Gambaran ini tidak ditemukan di Arab, namun ditemukan di daerah lain seperti Indonesia. Di surga juga dijanjikan khamar dan bidadari. Seperti kita tahu, masyarakat Arab adalah kelompok masyarakat yang gemar sekali mengkonsumsi khamar atau arak, serta punya libido yang sangat tinggi. Maka dengan surga digambarkan seperti itu, diharapkan masyarakat Arab bisa tertarik masuk Islam. Berbeda ketika misalnya Nabi Muhammad adalah orang Jawa, mungkin gambaran surga tidak akan seperti itu. Sebab di Jawa banyak tempat yang merepresentasikan gambaran surga. Walhasil, soal bidadari surga sebenarnya tidak terlalu penting. Orang Islam yang merindukan bidadari surga adalah masuk tingkatan paling rendah. Orang Islam yang level beragamanya paling tinggi tidak peduli dengan surga dan neraka. Mereka menyembah Allah atas dasar cinta, bukan karena mengharapkan surga atau takut dengan neraka. Soal bidadari surga bahkan tak pernah terpikirkan oleh mereka. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Radio.